Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dapur Diha, apa kabarnya? Semoga semua sahabat Dapur Diha selalu sehat dan selalu lancar beraktivitas tentunya dalam perlindungan Allah. Oke sahabat Dapur Diha, kali ini Dapur Diha hadir dengan menu atau resep yang berbeda tentunya. Dan kali ini Dapur Diha akan membuat cemilan juga. Cemilan yang simple, mudah dan praktis. Nah, hari ini kita akan membuat pangsit goreng. Ya, kita lihat sahabat apa saja yang akan kita butuhkan untuk membuat pangsit goreng ala Dapur Deha. Yuk kita lihat. Pertama kita membutuhkan kulit pangsit. Ini kulit pangsit yang jadi ya, dibeli di pasar. Ini isinya 25 lembar kurang lebih ya. Kemudian untuk isiannya kita butuh tepung sagu sebanyak 200 gram. Kemudian saya kasih satu batang wortel, satu buah wortel, parut halus seperti ini. Dan ini saya kasih satu kentang yang juga diparut, udah mulai keluar getahnya ya. Ini satu buah kentang. Kemudian ada 5 ekor udang yang kita cincang seperti ini. Udang putih ya. Kemudian satu batang daun bawang kita iris halus, boleh sesuai selera. Ini 4 siung bawang putih yang dicop halus seperti ini, tidak digiling ya. Sekarang pengen dicop. Nah, yang ini ada merica bubuk 1 sendok teh, kemudian garam halus 1 sendok teh. Ini kaldu bubuk 1 sendok teh. Jika sahabat tidak ingin memakai kaldu bubuk, boleh di skip ya. Kemudian saya di sini memakai 2 sendok saus tiram nantinya. Nah, itu isian dari pangsit goreng ala Dapur Deha ya sahabat. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita akan mengaduk isian untuk pangsit goreng ala Dapur Deha. Ini kita singkirkan ya sahabat kulitnya. Kulitnya belum kita butuhkan dulu. Ya. Oh iya, ada yang kelupaan satu, kita butuh 1 buah telur untuk isiannya ya. Baik sahabat Dapur Deha, pertama kali kita akan masukkan tepung sagu ya. Ini sagu cap tani 200 gram. Kemudian kita masukkan kaldu bubuk, merica dan garam. Kita aduk dulu rata ya. Kita masukkan wortelnya yang sudah diparut halus. Parutnya juga sesuai selera ya sahabat. Kita aduk lagi. Nanti pangsit goreng ini akan kita makan dengan saus sambal ala Dapur Deha dan juga saus cuko ala Dapur Deha. Kemudian kita masukkan 1 buah kentang yang kita parut juga halus ya. Isiannya ini kan sebenarnya sesuai selera kita ya sahabat. Untuk isian pangsit ini selera kita juga. Kita masukkan daun bawang, kita masukkan
udang yang sudah kita chop. Udang bisa diganti dengan ayam, terserah sahabat ya. Mau udang, mau ayam, atau mau daging. Untuk isian pangsitnya silahkan. Nah, ini terakhir kita masukkan bawang putih, bukan terakhir ya, yang terakhir di dalam cup. Terus kita masukkan 1 butir telur. Bunyi ya sahabat. Udah kecampur dengan telur. Baru terakhir kita masukkan kira-kira sebanyak 1,5 sendok atau 2 sendok teh. Dah segitu. Saus tiram ya. Mau pakai juga nggak apa-apa. Kita nggak punya kecap Inggris, minyak wijen juga nggak ada. Nah, yang ada hanya saus tiram. Jadi saus tiram yang akan kita masukkan untuk isian pangsit goreng kita. Nah, ini dia sahabat, isian untuk pangsit goreng ala dapur DH ya. Pada dapur DH kita ambil, kita akan masukkan isi pangsitnya ke dalam kulit pangsit ya. Isinya sesuai selera ya sahabat. Nah, kita rapikan. Boleh kita lem pakai air untuk merapikannya ya, membuat kembang-kembangnya, atau ditutup sekalian juga nggak apa-apa. Tapi kalau sahabat ingin membuat seperti ini, olesi dengan air. Nah, kemudian kita ambil lagi, kita isi lagi. Begitu sampai kulit pangsitnya habis dan isinya habis ya sahabat. Ini bisa ditambahkan air untuk ngelemnya supaya cantik ya. Nah, kita isi lagi ya sahabat. Ini kita tambahkan air biar bisa ngelem satu sama lain. Jadi saat digoreng dia bagus ya sahabat. Nah, ini pangsit yang sudah kita isi akan kita goreng ya sahabat. Sahabat dapur DH, ini minyaknya sudah panas ya.
kita akan goreng pangsitnya satu demi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goreng pangsitnya sampai warnanya kuning kecoklatan ya sahabat. Sahabat dapur DH, ini sudah kuning kecoklatan ya. Akan kita angkat pangsit goreng kita. Kita tiriskan ya. Ini juga sudah kuning kecoklatan ya. Kita angkat sahabat. Oke sahabat dapur DH, kita akan plating pangsit goreng ala dapur DH. Oke sahabat dapur DH, selesai sudah pangsit goreng ala dapur DH. Bagaimana sahabat? Ini cocok dijadikan cemilan untuk sore hari, untuk menemani teh di sore hari. Ya, selesai sudah pangsit goreng ala dapur DH kita. Ini nanti bisa kita pakai atau kita cocol dengan saus cuko ala dapur DH atau saus sambal ala dapur DH. Terserah sahabat mau dimakan pakai apa, mau dicocol pakai apa. Sekarang kita akan ambil satu ya, kemudian kita potong. Kita akan coba cocol ya sahabat. Kita lihat isinya bagaimana. Ini sahabat dapur DH ya, pangsit goreng ala dapur DH. Isinya mantap, ini belum kita rasa ya. Sekarang kita akan cocol pakai, kelihatan udang-udangnya ya. Kita pakai saus cuko. Gimana rasanya? Kita pakai saus cuko ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sahabat dapur DH, silahkan ya. Isiannya berasa, balance bumbunya ya.
Sangat kuat sekali bumbunya ya di sini. Ini terlihat udang cincangnya ya. Sekarang kita lanjutkan yang di sebelah sini ya. Kita cocok pakai saus sambal. Saus sambal dapur DH ya. Sama mantapnya sahabat. Dicocol pakai saus cuko enak. Dipakai saus sambal dapur DH juga enak. Apalagi dengan saus kacang ya sahabat. Mantap banget. Ya. Berarti sahabat dapur DH, selesai sudah kami menyajikan cara pembuatan pangsit goreng ala dapur DH. Sahabat dapur DH, ini selesai sudah ya pangsit goreng ala dapur DH kita. Bisa dinikmati dengan saus cuko dapur DH dan saus sambal dapur DH. Ya, silahkan praktekkan cara pembuatan pangsit goreng ala dapur DH. Kami tunggu like, subscribe, kemudian komentarnya, dan jangan lupa di-share ya sahabat, sehingga bermanfaat bagi kita semua. Mudah dan praktis kan sahabat dapur DH? Kita hanya membuat isian, kulit pangsitnya bisa kita beli di pasar. Terima kasih atas perhatiannya sahabat dapur DH. Semoga apa yang disajikan di dapur DH bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan bosan-bosan ya tonton channel dapur DH yang setiap hari akan membuat video masakan dengan menu-menu yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.